Jadi cara ini juga sebagai alternatif jika misalkan teman-teman di rumah ada trapo non CT nganggur, bisa dimanfaatkan dibuat PSU simetris, atau bisa juga misalkan teman-teman belum ada dana untuk membeli trapo CT. Nah, di rumah ada trapo non CT nganggur, jadi bisa dimanfaatkan untuk trapo non CT yang nganggur di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kita lanjut lagi untuk tutorialnya. Tutorial kali ini yaitu cara merakit power amplifier SOCL 504 dengan menggunakan trapo non CT. Kebetulan ini ada yang request juga di komentar, minta ditutorialkan cara perakitan power amplifier SOCL 504. Tapi untuk traponya menggunakan trapo non CT. Sebetulnya udah saya sering bahas di video yang lama, tapi untuk di video yang lama itu, untuk kitnya saya menggunakan power amplifier OCL 150 watt. Jadi untuk cara pemasangannya sama aja, karena yang akan dibahas nanti yaitu cara perakitan PSU-nya menggunakan trapo non CT. Dan biasanya untuk perakitan power amplifier ini biasanya kan menggunakan trapo CT yang umum dipergunakan. Nah, untuk perakitan di power amplifier, nah kali ini akan saya rakit menggunakan trapo non CT karena ini kebetulan ada yang minta dibuatkan ya. Untuk cara perakitannya sangat mudah. Nah, ini kebetulan untuk traponya saya menggunakan trapo non CT. Ini untuk traponya trapo bekas ya. Untuk traponya gak ada tulisannya. Ini cabutan dari bekas solder uap. Ini untuk outputnya atau sekundernya ada 2 tegangan. Elko-nya ini saya menggunakan mikronya 10.000 mikro. Voltasenya 50 volt. Nah, saya pergunakan dioda sisir untuk diodanya. Ini untuk diodanya saya memakai yang 35 ampere. Oke bro, sekarang kita lanjut aja untuk ke tutorialnya. Oke, pertama-tama akan saya rakit dulu ini untuk PSU-nya atau power supply-nya. Kita akan ukur dulu ini untuk tegangan output yang dihasilkan dari trapo non CT ini. Sebetulnya ada saya trapo yang ada tulisannya, cuma ini untuk traponya cuma 1 ampere ya. Ini traponya non CT. Nah, 0 ini tegangan maksimumnya. Cuma 15 volt, jadi terlalu kecil ya untuk sebuah power amplifier. Bisa sih, bisa, tapi untuk tenaganya pasti jelas kurang ya. Oke, pertama-tama kita susun dulu untuk elko-nya seperti ini. Ini untuk posisi kaki elko-nya. Untuk elko ke-1 ini positif, ini negatif. Nah, ini untuk elko kedua, kaki negatif, ini kaki positif. Jadi positif, negatif, negatif, positif. Nah, sekarang kita gabungkan ini untuk kaki negatif elko 1 ke kaki positif elko yang kedua. Nah, dari negatif ke positif. Nah, ini nantinya untuk ground atau CT. Nah, ini saya pergunakan kabel ini untuk penjemperannya. Nah, oke bro, ini seperti ini untuk penjemperannya. Nah, ini untuk kaki negatif elko disambungkan ke kaki positif. Sebetulnya bisa disusun seperti ini ya, tapi ini saya disusunnya seperti ini. Nanti biar si dioda sisirnya pas ke kaki elko-nya. Nantinya untuk ground atau CT-nya. Nah, sekarang kita sambungkan ini untuk dioda sisirnya. Nah, kita perhatikan dulu ini untuk kaki diodanya. Nah, yang sebelah kiri ini untuk output positif. Nah, di bodinya juga ada logo positif ya. Nah, yang sebelah kanan ini untuk output negatif. Nah, ada logo negatif. Nah, yang dua ini, yang tengah ini untuk inputnya, yang nantinya tersambung ke trapo ya. Nah, oke, sekarang kita sambungkan ini untuk output dioda yang positif. Ini disambungkan ke kaki elko yang positif ke sini. Nah, untuk kaki negatif elko
ini disambungkan ke output dioda yang negatif. Jadi posisinya disusun seperti ini. Nah, oke. Oke, ini udah saya sambungkan. Ini yang output dioda positif tersambung ke elko positif. Nah, untuk kaki dioda yang output negatif disambungkan ke kaki elko negatif. Nah, oke. Nah, ini dari negatif elko yang ini tersambung ke kaki positif elko yang kedua. Nah, di jumper ini nantinya untuk ground atau CT. Sekarang ini untuk kaki dioda yang input yang dua ini kita jumper ya, digabung. Nah, digabungkan seperti ini. Nah, oke. Seperti ini untuk cara penggabungannya. Jadi untuk kaki dioda yang input yang dua ini, jadi ini digabungkan aja di jumper. Nah, sekarang kita instalasikan ke trafonya. Nah, ini akan saya pergunakan saklar 4 kaki ya. Nah, ini untuk kabel AC. Nah, ini kabel AC-nya kan saya pakai yang 2 kabel. Ini tersambung ke kaki saklar yang 2 yang bawah. Nah, sini. Nah, oke. Nah, ini untuk kabel AC-nya tersambung ke kaki saklar yang paling bawah. Nah, dan sejajar dengan 0. Nah, sekarang kita sambungkan ini untuk kaki saklar yang 2 yang tengah. Nah, ini tersambung ke input trafo primernya. Nah, oke, ini untuk kabel AC yang 2, ini kan 0 dan 220. Tersambung ke kaki saklar yang 2 ini yang tengah. Nah, oke. Tinggal disambungkan aja ke rangkaian elko dan dioda. Oke, ini saya on kan untuk saklarnya. Nah, sudah menyala. Ini saya ukur dulu untuk tegangan output dari trafonya. Nah, ini kan untuk trafonya ada 4 kabel. Nah, ini ada yang kabel hijau 2 biji. Nah, untuk kabel kuning 2 biji. Ini yang kabel hijaunya. Nah, ini untuk tegangan output yang kabel hijau 15 volt. Nah, untuk kabel yang kuningnya, ini tegangannya, nah, sebesar 24 volt ya. Jadi akan saya pergunakan yang output 24 volt ini, yang kabel kuning ini. Kalau yang hijau kan 15, jadi terlalu kecil ya tegangannya. Nah, untuk kabel yang 2 ini, yang dari trafo, ini kan tegangannya 24 volt lebih ya. Ini kita sambungkan ke dioda yang digabung ini, nah ke sini. Dan satu lagi ini ke elko yang di jumper ini. Nah, untuk kabel yang 2 ini, jadi pemasangannya bisa bolak-balik. Yang ini ke dioda yang digabung. Nah, yang kabel satunya lagi, ini ke elko yang di jumper, atau ini dibalikin seperti ini. Nah, yang ini jadi ke dioda, yang ini jadi ke elko yang digabung, bisa ya. Atau kalau teman-teman, kalau trafonya memakai yang ada tulisannya. Nah, jadi yang 0, misalkan ini 0 dan 15 volt ya yang dipakainya. Contoh yang 0 ke dioda yang digabung ini. Nah, untuk yang 15 voltnya contohnya ke elko yang digabung atau di jumper ini, atau bolak-balik juga nggak masalah ya. Jadi yang elko ini misal ke 0, nah yang tegangannya ke dioda yang digabung ini, oke. Jadi bolak-balik juga nggak masalah. Nah, ini untuk kabel dari trafo ini tersambung ke dioda yang digabung ini. Nah, yang ini satu lagi ke elko yang di jumper. Ini untuk ground atau CT-nya.
Nah, ini untuk rangkaian PSU-nya ini sudah selesai ya. Jadi cara ini juga sebagai alternatif jika misalkan teman-teman di rumah ada trapo non CT nganggur, bisa dimanfaatkan dibuat PSU simetris. Atau bisa juga misalkan teman-teman belum ada dana untuk membeli trapo CT, nah di rumah ada trapo non CT nganggur, jadi bisa dimanfaatkan untuk trapo non CT yang nganggur di rumah dengan cara seperti ini. Jadi dibuat PSU simetris. Kita ukur dulu untuk tegangannya. Nah, ini yang ground atau CT. Ini yang positifnya disambung ke elko plus atau ke kaki dioda output positif. Nah, ini tegangannya sebesar 33,7 ya. 33,6an ya. 33,6. Ini kita ukur untuk output yang satunya lagi. Karena ini untuk tegangannya simetris. Nah, ini 33,5 ya. Jadi cukup seimbang juga untuk outputnya. Nah, sekarang kita sambungkan untuk rangkaian PSU ini ke power amplifier SOCL 504. Sebelumnya ini akan saya kasih kabel dulu untuk output dari PSU-nya. Nah, ini untuk yang merah saya pergunakan untuk output positif. Nah, yang hitam untuk negatif dan yang kuning untuk ground atau CT-nya. Kabel yang merah ini untuk output positif. Ini kita sambungkan ke kaki dioda output positif yang tersambung juga ke elko plus. Nah, ke sini, oke. Nah, yang negatif kabel warna hitam ini kita sambungkan ke kaki dioda output negatif atau tersambung juga ke kaki negatif elko. Nah, oke. Seperti ini. Nah, ini untuk yang kuning untuk ground atau CT ini disambungkan ke elko yang digabung atau di jumper ini. Ini untuk ground atau CT-nya. Ini untuk powernya, ini saya menggunakan SOCL 504 ya, menggunakan pina hanya satu set sunken per channelnya. Untuk perakitan lengkapnya untuk power amplifier SOCL 504 ini yang menggunakan pina sunken satu set, ini udah saya bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek di link di atas ini untuk detail cara perakitannya. Jadi ini saya jelaskan untuk routing tegangannya atau untuk PSU-nya jika menggunakan trapo non CT. Nah, ini untuk input positif. Ini untuk negatif. Nah, ground-nya atau CT bisa di sini dipasangnya. Nah, ini yang positif kita sambungkan ke input tegangan positif. Nah, ini yang negatif. Yang negatif ini ke input tegangan yang negatif. Nah, untuk ground atau CT-nya ke ground lagi. Nah, ini untuk power amplifier-nya juga udah saya lengkapi potensio per channelnya. Potensio mono ya. Nah, tersambung juga ke soket RCA. Nah, ini saya pasang dulu untuk kabel speakernya. Nah, ini untuk output positif channel kiri, ini yang channel kanan yang positif, ini untuk groundnya. Ground speaker disambungkan ke ground power. Nah, ke sini. Ini akan saya sambungkan ke MP3 ya. Jadi ini untuk routing inputnya. Nah, seperti ini. Saya pergunakan inputnya menggunakan MP3 Bluetooth. Nah, masuk ke tune control. Nah, sebetulnya untuk tune control ini boxnya memakai bekas box radio tuner ya. Kalau zaman dulu itu untuk radio biasa memakai tuner ya.
Jadi untuk tuner itu biasanya untuk saluran radionya sangat banyak ya, tapi sekarang jarang dipakai karena kebanyakan udah memakai modul MP3 Bluetooth. Jadi untuk radio tuner udah mulai nggak zaman ya. Jadi routingnya dari MP3 masuk ke tune control, lalu dari tune control ini masuk ke power ya. Oke, ini kita tes, oke. Nah, ini oke, untuk pengetesan akan saya konekkan ke handphone ya, melalui modul MP3. Oke, ini saya konekkan untuk handphonenya ke MP3. Nah, ini sudah terkonek ya. Nah, oke, ini kita buka untuk volumenya. Nah, ini baru satu channel ya. Kita buka untuk channel yang satu lagi. Nah. Jadi ini untuk suaranya juga lumayan bersih ya. Menurut saya ini nggak ada dengungnya. Untuk suaranya juga udah lumayan ya. Padahal ini untuk trafo non CT-nya cuma menggunakan trafo 2 amperan ya. Nah, oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini, cara perakitan power amplifier SOCL 504 dengan menggunakan trafo non CT. Ini untuk trafonya saya menggunakan trafo bekas. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Nah, oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.